selain jadi seorang CEO, kesibukannya kakak ngapain aja? Ya, aku juga mantau market, punya Oke. portofolio sendiri Jadi juga. kakak juga trader seharian juga nih? Ya, of course Of lah. course, ya dong. Kalau enggak, gimana kita bisa melakukan advice klien kalau kita nggak Betul ngerti juga gimana ya. manage portofolio pribadi juga. Ya, ya. Berarti kakak sekarang selain jadi CEO Sukor ini, awal mulanya tuh ceritanya gimana sih kak? Ceritain dong awal mula kakak bisa jadi seorang CEO. Oke, jadi aku tuh, Apalagi kakak di umur 34 kan, udah bisa ya, jadi CEO, jadi kayak sekuritas salah satu paling besar di Indo. Itu kan keren banget. jadi aku awal mula kayak Vanessa juga, kita rantau. Aku rantau ya, aku termasuk rantau Rantau ya. kan, kalau Iya, aku iya. dari Jogja, kamu dari Medan. Iya, benar. Jadi aku waktu ke Jakarta itu tahun 2013, habis lulus kuliah, langsung ke Jakarta, kebetulan keterima di salah satu banking terbesar di Indonesia waktu itu lah, namanya Citibank Indonesia. Oh, Jadi oke. aku ikut, Tahu deh. ya, ikut program manajemen associate. Oh, Jadi itu tahun berapa sih kak? 2013. Aku kayaknya masih bocil. Nah, jadi waktu itu ya pada zamannya Citibank itu sekolahnya para banker. Jadi banyak pejabat negara, banyak petinggi-petinggi di industri keuangan itulah dari Citibank. Dan di manajemen associate itu aku ikut 3 rotasi. Jadi dirotasi ke masing-masing divisi. Yang pertama di custodian bank di bagian transfer agency, yang kedua di bagian project manager IT, dan yang ketiga di treasury and trade solution. Nah, yang di pertama ini custodian bank, tugas aku kan merekonsiliasi transaksi subscription, redemption, switching reksadana. Tiap bulan sekali, portofolio waktu itu belum kayak sekarang, email kan statement. Oh iya, iya. Aku gak main Ya, sih. sekarang kalau reksadana udah email. Kalau dulu masih harus lipat-lipat kertas. Nah, waktu itu aku juga bantu lipat-lipat kertas. Tiap hari lihat, wah ini klien untungnya tiap bulan naiknya kenceng ya, lebih kenceng daripada deposito ya. Kan maklum dari kampung nggak ngerti reksadana, nggak ngerti saham. Terus oh ini ada produk namanya Solder, BNP Paribas dan lain sebagainya. Aku kepo dong, penasaran mengenai produk apa yang ada di BNP Solder segala macam. Ternyata yang ditanya cukup tinggi waktu itu adalah reksadana saham, karena itu habis taper tantrum. Taper tantrum habis crash, biasanya habis crash itu akan ada kenaikan cukup signifikan dari instrumen-instrumen tersebut. Makanya waktu itu aku langsung, wah kayaknya aku harus nih belajar saham. Cuma waktu itu di Citibank ada policy, kalau aku mau invest saham harus lapor. Jadi aku mending invest reksadana dulu, Solder dan dana prestasi plus waktu itu. Tapi waktu itu aku 2016 kebetulan puji Tuhan ada tawaran untuk kerja di sekuritas, which is aku waktu itu pengen banget belajar saham. Aku udah ikut kelas Miss Ellen May, kemudian investor muda, kemudian aku ngikutin Kapten Kemas segala macam dari zaman dulu. Kayaknya ini bakal jadi jalanku lah di dunia pasar modal. Kakak lihat masa depan dari sini gitu ya. Iya, karena waktu itu demokratisasi udah terjadi di Gojek, bisnis ojek. Awal mula kita nggak sawe-sawe kan di pinggir Benar, jalan, benar. udah tinggal pakai HP. Membantu banget sih Membantu. sekarang. Tokopedia, kita kalau mau belanja barang harus ke toko, udah bisa pencet. Benar-benar. Traveloka, beli tiket kita harus datang ke tour agent, kalau Iya, nggak ke benar. maskapai. Iya. Sekarang udah bisa pakai aplikasi. Nah waktu itu aku percaya, one day di pasar modal semua orang Indonesia bakal beli saham online. Kayak waktu beli tiket, beli barang, beli ojek. Dan terjadilah di tahun 2020-2021, dan waktu itu aku akhirnya jadi CEO di tahun 2020.